Halo teman-teman semuanya, Shalom, semangat pagi untuk kita semua. Ya, berjumpa lagi bersama kita di sini di dalam mentoring online PMK FA4 dalam sesi mata kuliah pengantar ilmu hukum dalam topik sumber, subjek, dan objek serta asas dan kaidah hukum yang dibawakan oleh Samuel Peter Pandapotanujung angkatan 2019, yaitu saya sendiri. Sebelum masuk ke materi, iseng-iseng sedikit dulu. Semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat selalu, dan dapat melanjutkan aktivitas sebaik mungkin. Nah, dalam mentoring kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama ialah arti sumber hukum. Yang kedua, sumber hukum menurut Profesor Bagirmanan. Yang ketiga, sumber hukum material dan formil. Yang keempat, asas-asas hukum umum. Yang kelima, hak, kewajiban, dan hubungan hukum. Yang keenam, subjek, objek hukum, dan kecakapan hukum dalam menurut KUH Perdata. Dan yang terakhir adalah hubungan kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Nah, di sini saya mengajak teman-teman sekalian untuk masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu arti sumber hukum. Seperti yang kita ketahui, definisi sumber hukum sangat banyak diberikan oleh para ahli hukum di dunia. Nah, komentar kali ini ingin mencatut satu pengertian sumber hukum menurut Profesor Dr. Andus CST Kansil SH yang merupakan dosen besar Universitas Tarumanegara. Nah, Profesor itu menyebutkan sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat pemaksa, yakni aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, di sini disebutkan beberapa unsur, yaitu aturan-aturan mempunyai kekuatan memaksa apabila dilanggar, sanksi tegas nyata. Nah, mungkin seperti itu unsur-unsur yang diberikan oleh Profesor Kansil dalam pengertian sumber hukum. Nah, di sini dapat dikatakan sumber hukum adalah sebuah kompleksitas unsur yang disebutkan tadi yang membuat individu yang mengamini keberadaan hukum akan patuh terhadap sumber hukum itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembagian sumber hukum itu sendiri, yang mana di sini Profesor Bagirmanan selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran sekaligus mantan Ketua Mahkamah Agung, yang mana sepengalaman beliau banyak sekali mengkaji konstitusi dalam negara kita. Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Akan dijelaskan oleh komentar seperti berikut ini. Yang pertama, sumber hukum material. Pengertian daripada sumber hukum material adalah suatu keyakinan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum yang berlaku dalam masyarakat itu juga. Sumber hukum material merupakan faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Nah, dalam kata lain, sumber hukum material merupakan faktor-faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat itu pula. Dalam kata lain, pengaruh
terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya. Nah, menurut Utrecht sendiri, sumber hukum material adalah perasaan atau keyakinan hukum individu dan masyarakat yang menjadi determinan material membentuk hukum dan menentukan isi hukum. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum yang berkembang di tengah masyarakat itu sendiri. Contohnya ideologi, sistem perekonomian, gejolak arus politik, sejarah, filsafat, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih ideologi, perekonomian, gejolak arus politik, sejarah, filsafat merupakan menjadi sebuah contoh dalam sumber hukum materi ini? Dan kan dikatakan, sumber hukum material adalah suatu keyakinan hukum individu yang akan mempengaruhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat tempat individu tersebut hidup dan berkembang. Seperti yang disertakan dalam contoh ideologi misalnya. Seperti kita contohkan dengan negara Cina. Mereka mencatut ideologi sosialisme, komunisme, di mana semua adalah sama rata tanpa adanya kelas vertikal maksudnya, namun kelas horizontal pasti ada ya teman-teman. Kemudian sistem perekonomian. Nah, kalau misalkan di sebuah daerah tersebut adalah seorang petani yang membutuhkan hidup agar bergotong royong, maksudnya di sini gotong royong untuk mempertahankan hidup secara berkelompok seperti itu, petani pedesaan. Nah, keadaan sistem perekonomian tersebut memaksa mereka untuk menjalankan hukum bekerja sama agar dapat bertahan untuk hidup seperti itu. Kemudian gejolak arus politik, misalkan dalam sebuah pemerintahan ada sebuah birokrat politik yang tindakannya otoriter, otomatis ya masyarakatnya bisa saja tunduk atau sekali-sekali mereka dapat melakukan reformasi, yang mana tunduk dan reformasi adalah dua bentuk hukum yang mereka jalankan atas gejolak arus politik yang mereka terima. Sejarah, filsafat, dan lainnya dapat disebutkan sebagai sejarah hukum juga, karena tanpa adanya sejarah dan filsafat mungkin Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi landasan berpikir, landasan bertindak seluruh masyarakat Indonesia tidak ada. Demikian untuk sumber hukum material. Selanjutnya kita akan membahas sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal dan dapat dikatakan pula sebagai wujud nyata daripada hukum itu sendiri. Sumber hukum formal ataupun sumber hukum formil sama saja ya teman-teman, merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Dengan kata lain, cause, efficiency, and law. Adapun contoh-contoh daripada sumber hukum formil ini ialah undang-undang dan perundang-undangan. Jelas ini adalah hal yang berbeda ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah bolehlah membedakan undang-undang dan perundang-undangan. Kemudian ada jurisprudensi. Mungkin sudah pernah dengar sebelumnya.
Kemudian traktat, perjanjian antar negara dalam hal kehidupan sosial mungkin, dalam hal perjanjian ekonomi mungkin, dalam hal perjanjian politik mungkin, dalam hal pengesahan batas-batas negara mungkin. Dan yang terakhir ada doktrin para ahli hukum. Nah, mungkin masih banyak sumber hukum formil yang tidak disebutkan di sini. Namun simpelnya untuk teman-teman dapat memahami sumber hukum formil ini adalah misalkan teman-teman menemui undang-undang ataupun kitab undang-undang, kumpulan undang-undang seperti itu. Nah, itu merupakan sumber hukum formil, teman-teman. Mungkin ada peraturan pemerintah, nah itu merupakan sumber hukum formil. Atau bisa kita pahami dengan lebih mudah, sumber hukum formil ini adalah bentuk aturan-aturan yang sangat-sangat nyata teman-teman boleh lihat, boleh rasakan, dan boleh laksanakan, seperti itu kira-kira. Karena memang sumber hukum formil ini adalah tadi disebutkan wujud daripada hukum itu sendiri, yang mana hukum di negara kita ialah undang-undang, peraturan, tata tertib, mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin dapat kita pahami bersama. Nah, setelah kita selesai membahas sumber hukum materi dan formil, sebelumnya kita membahas pengertian daripada sumber hukum. Saat ini kita akan membahas asas-asas hukum secara umum. Nah, asas-asas hukum ini adalah sebuah peraturan ataupun ketentuan yang memberlakukan hukum itu sendiri. Ini dapat dipahami ya teman-teman. Nah, sebenarnya asas-asas hukum yang sangat-sangat umum, sangat banyak yang bisa teman-teman cari di berbagai referensi, di buku mungkin, di website mungkin, di jurnal mungkin, sangat-sangat banyak asas-asas hukum ini. Namun di sini kita hanya mencantumkan 6. Karena memang keterbatasan waktu dan juga 6 asas ini adalah asas yang paling umum, asas yang paling sering kita temukan, asas yang paling sering didengar oleh orang-orang seperti itu. Nah, yang pertama adalah asas kesederajatan, atau dengan kata kerennya quality before the law. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah semua individu, semua subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang ataupun badan hukum adalah sama di mata hukum. Mungkin teman-teman mengerti maksud daripada asas kesederajatan ini. Nah, yang kedua adalah asas legalitas, atau mungkin bahasa yang sering kita dengar tentang asas legalitas ini adalah nulum delictum nulla puna sine previa lege pengali, yang mana terdapat dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana maksudnya adalah tidak akan ada undang-undang ataupun tidak akan ada hukuman kepada pelaku tindak pidana apabila sebelumnya tindak pidana itu belum diatur dalam undang-undang itu sendiri. Dan ini berlaku sebaliknya apabila hukuman ataupun undang-undang telah mengatur tindak pidana, mengatur tentang hukuman, maksudnya di sini hukuman itu akan diberlakukan kepada pelaku tindak pidana, seperti itu teman-teman. Jadi di sini maksudnya ditegaskan undang-undang itu secara sah mengatur dan juga melindungi dari maksudnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh si pelaku tindak pidana. Yang ketiga, asas pandangan terhadap saksi, unus testis, nullus testis.
Dengan kata lain adalah satu saksi bukan saksi. Maksudnya, di dalam sebuah persidangan apabila saksi yang diberikan hanya satu wujudnya, misalkan entah itu barang bukti, entah itu sebuah kesaksian, namun jumlahnya hanya satu, itu tidak dapat dianggap sebagai barang bukti yang menguatkan daripada kedudukan pemberi saksi ataupun orang yang kita tuntut. Jadi maksudnya ya, kalau misalkan kita memberikan kesaksian dengan pernyataan, mungkin bisa kita perkuat dengan barang bukti atau barang buktinya lebih dari satu, seperti itu teman-teman semua. Mungkin dapat kita pahami bersama. Nah, di sini selanjutnya ada 3 asas dalam pemberlakuan peraturan itu sendiri. Yang pertama, lex posteriori derogat lege priori. Artinya peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama. Serta dengan contoh yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Transformasi, rambu-rambu, dan segala macam. Kemudian lex speciali derogat lege generali mungkin sudah pernah teman-teman dengar sebelumnya, yaitu peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum. Contohnya, KUH Dagang dapat mengesampingkan KUH Perdata dalam hal perdagangan. Nah, yang mana kita ketahui bersama adalah KUHD adalah bagian daripada KUH Per. Maksudnya di sini adalah KUHD, kalau misalkan kasus-kasus yang kita temui lebih rinci, lebih rigid dibahas di dalam KUHD, kita tidak perlu ataupun kita boleh menyampingkan KUH Perdata dalam penyelesaiannya. Dan kemudian asas lex superior derogat lege inferior. Maksudnya peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Contoh pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Boleh teman-teman buka peraturannya, dan nanti di saat sesi tanya jawab akan ada kuis mengenai pasal tersebut. Mungkin seperti itu untuk pembahasan asas-asas hukum umum. Masuk ke pembahasan selanjutnya adalah hak, kewajiban, dan hubungan hukum. Nah, dalam kali ini mungkin saya membagi 3 topik pembahasan ini menjadi 2, yaitu hak dan kewajiban terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam hubungan hukum. Nah, yang pertama hak dan kewajiban. Katakan dalam hal ini, setiap hubungan yang diciptakan selalu mempunyai 2 segi, yang satunya hak dan satunya lagi adalah kewajiban. Subjektif Recht sebenarnya memiliki arti adalah hak dan kewajiban. Namun pada umumnya yang dimaksud dalam subjektif Recht hanya hak saja, tidak termasuk kewajiban. Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan seseorang atau individu atau kelompok yang diharapkan untuk dapat terpenuhi dalam usaha kehidupan masing-masing. Nah, kepentingan pada dasarnya dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya. Nah, bila kita membicarakan kepentingan, maka perlu juga untuk kita membicarakan mengenai kepentingan umum. Jangan hanya kepentingan saja, namun kepentingan umum adalah kemaslahatan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Dalam setiap hak terdapat 4 unsur, yaitu ada subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat, dan adanya keberadaan dua belah pihak dengan masing-masing kewajiban dan perlindungan hukum. Sementara pada hal ini
Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual, artinya berjangka. Hak dan kewajiban timbul tatkala terjadi hubungan hukum antara dua belah pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Namun ada juga sih yang dinamakan tanggung jawab yang merupakan diemban atas dasar beban moral, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan beban kontraktual dan tanggung jawab merupakan beban moral. Nah, dua hal ini dapat timbul karena adanya hukum yang mungkin mengatur dua belah pihak, mempersatukan dua belah pihak dengan kepentingannya masing-masing, yang mana satunya memiliki hak, mungkin satunya memiliki kewajiban. Seperti itu mungkin kira-kira teman-teman. Nah, kemudian ada hubungan hukum. Menurut Suroso, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Seperti yang kita sebutkan tadi, subjek hukum dalam hal ini adalah orang ataupun individu dan badan hukum itu sendiri. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu pasti berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut akan dijamin oleh hukum itu sendiri. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu segi befogenheit atau kekuasaan atau kewenangan atau hak, dengan lawannya plicht atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, yang dimaksud adalah orang atau badan hukum, dapat kita namakan hak. Nah, hubungan hukum ini juga memiliki tiga unsur, yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, kemudian adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut, dan yang terakhir adalah adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Nah, untuk contoh paling simpel adalah mungkin saya dan adik saya ingin melakukan sebuah hubungan hukum. Apa hubungan hukum tersebut? Misalkan saya mempunyai rumah, adik saya ingin membeli rumah. Saya ingin menjual rumah saya kepada adik saya. Dalam hal ini, saya menjadi orang yang mempunyai hak dan adik saya orang yang mempunyai kewajiban. Yang mana suatu saat nanti adik saya dalam pemenuhan tanggung jawabnya akan mempunyai hak juga atas rumah tersebut. Objek yang di sini objek hukum yang terdapat dalam perjanjian antara adik saya dan saya adalah pembelian rumah. Seperti itu. Nah, prestasi di sini, prestasi yang harus diberikan oleh ataupun prestasi yang harus dilakukan oleh adik saya adalah membayar sejumlah uang agar prestasi yang saya lakukan nanti adalah menyerahkan rumah beserta suratnya kepada adik saya. Seperti itu kira teman-teman hubungan hukumnya. Nah, ini masih contoh yang sangat simpel. Bisa saja mungkin hubungan hukum suatu negara melakukan sebuah perjanjian dengan segala ketetapan-ketetapan yang mereka atur, mereka buat dan mereka kodifikasi mungkin di dalam sebuah buku atau traktat agar kedua belah pihak dapat saling melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Seperti itu dalam hal hubungan hukum ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas subjek dan objek hukum. Pertama, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang
untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Ini dapat dimengerti ya, contohnya adalah badan dan orang atau individu atau badan hukum. Nah, badan hukum juga sangat banyak jenis-jenisnya. Kemudian objek hukum adalah segala sesuatu yang dimaksudkan dapat bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum yang dijalankan oleh subjek hukum sendiri. Maksudnya adalah objek hukum itu dapat dijadikan benda yang diperjanjikan oleh subjek hukum, misalkan tanah, rumah, kapal laut, harta kekayaan, warisan, dan lain-lain. Di objek hukum biasanya adalah persoalan-persoalan yang dihandle ataupun diselesaikan oleh subjek hukum. Kemudian selanjutnya ada kecakapan hukum menurut hukum perdata. Nah, menurut hukum perdata, seorang individu dapat dikatakan dewasa saat ia yang pertama berusia 21 tahun, yang kedua sudah kawin ataupun menikah meskipun belum menggenapi umur 21 tahun, yang terakhir tidak berada di bawah pengampuan. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai kecakapan hukum, subjek dan objek hukum dan lain-lainnya boleh kita tanyakan di saat sesi tanya jawab nanti. Lanjut ke pembahasan terakhir adalah hubungan kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Nah, sebelum kita membahas sedikit lebih dalam mengenai posisi kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya, mungkin teman-teman harus mengetahui apa sih sebenarnya kaidah itu. Ini adalah kita sebutkan kaidah merupakan tolak ukur bertindak, tolak ukur untuk berperilaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kalau komentar sih mendefinisikan kaidah adalah sebagai hal yang baru disebutkan. Nah, kemudian apa sih sebenarnya hubungan ataupun posisi kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya? Nah, di sini komentar sudah mencantumkan sedikit diagram yang mungkin bisa memberikan ilustrasi yang jelas kepada teman-teman semua. Nah, di sini ada 3 unsur yang paling umum, ada kaidah hukum, kaidah sosial lainnya, dan pola kehidupan masyarakat yang ideal. Nah, dalam diagram disebutkan kaidah hukum sejajar dengan kaidah sosial lainnya. Nah, yang mana mereka saling berhubungan. Apa hubungannya? Jadi kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya saling bersinergi, saling menguatkan, saling menutupi, saling melengkapi dengan tujuan untuk membentuk pola kehidupan masyarakat yang ideal. Seperti itu. Kita masuk ke contoh, misalkan nih tentang pembunuhan di dalam KUH pidana yang dalam hal ini kita sebutkan sebagai kaidah hukum. Diatur nih soal pembunuhan ataupun menghilangkan nyawa seseorang, ataupun itu kan disebutkan dalam KUH pidana. Nah, pembunuhan yang disebutkan dalam kaidah hukum ini disebutkan juga di dalam kaidah-kaidah sosial lain, misalkan kaidah keagamaan. Pasti dong, semua manusia dilarang untuk membunuh orang. Dikuatkan lagi oleh kaidah kesusilaan, karena tindakan penganiayaan yang menyebabkan pembunuhan itu salah, karena manusia diciptakan setara. Seperti itu. Nah, di sini ada kaidah hukum, kaidah keagamaan, dan kaidah kesusilaan. Bahkan bisa kita singgung dengan humanis atau kemanusiaan. Seperti itu. Nah,
tiga kaidah yang disebutkan ini dalam hal mengatur tentang pembunuhan adalah saling menguatkan, ketiga-tiganya saling melengkapi, yang mana kaidah keagamaan mungkin dari sisi keagamaan mengatur kehidupan agar untuk tidak membunuh. Dari sisi kemanusiaannya adalah nurani yang digunakan, dan dalam kaidah hukum mungkin mengatur tentang sanksi daripada pelanggaran-pelanggaran yang diatur oleh kaidah keagamaan dan kesusilaan. Sehingga sinergi daripada ketiga kaidah ini akan membentuk pola kehidupan masyarakat yang ideal seperti yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Mungkin teman-teman sudah dapat gambarannya mengenai kaidah hukum dengan kaidah sosial. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat komentar berikan. Adapun kesalahan kata, adapun kekurangan yang terlihat jelas di dalam video mentoring ini, dan juga segala keterbatasan-keterbatasan yang timbul dari pihak komentor ataupun panitia, mungkin kita meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom, salam sehat, salam semangat. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.